Halo guys, balik lagi di channel Surga Dunia. Kali ini, kita akan bahas kisah-kisah dramatis pasangan kontrak. Jangan lupa tekan like sekarang juga biar semangat bikin cerita makin membara. Subscribe kalau kalian belum, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tulis komentar kalian di bawah, karena kita bakal diskusi rame-rame soal fenomena ini. Oke. Mari kita mulai ceritanya. Cerita pertama datang dari seorang janda muda bernama Rohaya. Usianya baru 27 tahun. Wajah ayu khas Sunda, senyum manis, dan gaya bicara lembut. Banyak orang bilang, kalau Rohaya lewat, mata para lelaki pasti otomatis mengikuti. Suaminya dulu meninggal karena kecelakaan, meninggalkan satu anak balita. Hidupnya jadi berat. Untuk menghidupi anaknya, ia harus kerja serabutan. Suatu hari, datanglah seorang pria asal Timur Tengah, sebut saja Omar, turis kaya yang liburan ke puncak. Ia dikenalkan oleh seorang calo kepada Rohaya. Dia janda muda, cantik, masih seger. Mas, dijamin cocok. Begitu kata si calo. Omar melihat Rohaya, dan langsung terpikat. Mereka menikah kontrak selama 1 bulan. Selama sebulan itu, Rohaya hidup bagai ratu. Ia dibelikan pakaian mahal, anaknya diberi mainan baru, bahkan rumah kontrakannya dibayar lunas untuk setahun. Tapi, ketika kontrak berakhir, Omar pulang ke negaranya. Rohaya menangis, bukan karena kehilangan uang, tapi karena ia sudah jatuh hati. Buat saya, ini bukan cuma kontrak. Saya benar-benar cinta, katanya kepada tetangga. Tetapi apa daya, cinta itu hanya sementara. Omar tak pernah kembali lagi. What do you think about that? What do you think about that? I'm not sure. Lain halnya dengan Aisyah, seorang gadis berusia 20 tahun. Ia masih kuliah di sebuah universitas di Bogor. Cantik, cerdas, berhijab rapi, dan dikenal polos oleh teman-temannya. Sayangnya, ekonomi keluarga Aisyah sedang terpuruk. Ayahnya sakit, ibunya hanya pedagang kecil. Hutang menumpuk. Seorang calo datang menawarkan. Ada orang Arab cari istri kontrak. Mahar besar, bisa buat bayar hutang. Cuma sebentar, sebulan. Awalnya Aisyah menolak, tapi demi keluarganya, ia rela mengorbankan diri. Ia dinikahkan kontrak dengan pria kaya, berumur 40 tahun, sebut saja namanya Hasan. Hasan baik hati, tidak kasar. Ia memperlakukan Aisyah seperti istri sungguhan. Dibelikan laptop baru, biaya kuliahnya ditanggung, bahkan keluarganya diberi modal usaha. Tapi, ketika kontrak selesai, Hasan pulang. Aisyah kembali ke kehidupannya dengan hati yang hancur. Dia bukan hanya suami kontrak buat saya. Dia seperti mimpi indah yang tiba-tiba berakhir, ungkap Aisyah sambil menangis kepada sahabatnya. Tidak semua kawin kontrak berakhir sedih. Ada juga yang justru berbuah manis. Seorang pria Arab bernama Khalid datang untuk kawin kontrak. Ia menikahi seorang janda muda bernama Salma, umur 25 tahun, cantik dan ceria. Awalnya mereka hanya kontrak 3 bulan. Tapi semakin lama, Khalid merasa nyaman. Ia suka dengan masakan Sunda Salma, suka dengan cara Salma merawatnya, bahkan jatuh hati dengan anak Salma yang masih kecil. Akhirnya Khalid memutuskan untuk menikah resmi. Ia mengurus dokumen di KUA, mengurus izin tinggal, dan benar-benar menjadi suami sah Salma. Sekarang, mereka tinggal di Bogor dan membuka bisnis restoran Timur Tengah. Ceritanya jadi legenda di kampung Arab, bukti bahwa cinta bisa lahir dari sesuatu yang awalnya dianggap kontrak sementara. Ada juga cerita unik dari seorang janda bernama Nani, umur 30 tahun. Nani sudah 2 kali ikut kawin kontrak. Pertama dengan turis asal Dubai, kedua dengan turis asal Qatar. Yang bikin heboh, Nani mengaku tidak trauma, malah merasa terbiasa. Kalau ada yang cocok, kenapa enggak? Toh saya janda.
Nggak ada yang dirugikan. Malah saya bisa dapat nafkah, katanya santai. Tetangga Nani ada yang mencibir. Ada juga yang diam-diam kagum karena hidup Nani jadi lebih makmur. Rumahnya bagus. Anak-anaknya sekolah di tempat mahal. Nani bahkan dijuluki langganan ekspat di kampungnya. Tidak semua wanita mau. Ada juga yang tegas menolak meski iming-iming uang besar. Contohnya Laila, umur 21 tahun. Ia dikenal cantik, pintar, dan berasal dari keluarga sederhana. Pernah ada calo datang menawarkan mahar puluhan juta untuk kawin kontrak. Tapi Laila menolak tegas. Buat saya, pernikahan itu suci. Saya tidak mau menikah hanya untuk sementara, katanya. Keputusan Laila membuat banyak orang salut. Tapi ada juga yang mencibir, bilang Laila sombong. Namun Laila tetap teguh. Baginya, harga diri lebih penting daripada uang. Dari kisah-kisah tadi, terlihat jelas bahwa kawin kontrak di kampung Arab Bogor punya banyak wajah. Ada yang bahagia karena ekonominya tertolong. Ada yang terluka karena benar-benar jatuh cinta tapi ditinggal. Ada juga yang akhirnya berujung pernikahan sah. Di balik semua itu, tetap saja ada dilema besar. Apakah kawin kontrak ini benar-benar halal dan bermanfaat? Atau hanya cara lain untuk melampiaskan nafsu dengan kedok pernikahan? Nah guys, kisah-kisah tadi baru sebagian kecil dari lautan cerita di kampung Arab Bogor. Masih ada sisi lain yang lebih mengejutkan. Tentang anak-anak hasil kawin kontrak, tentang para calo yang hidup dari bisnis ini, bahkan tentang bagaimana pemerintah setempat menyikapinya. Jadi jangan kemana-mana. Kita lanjut ke video berikutnya. Di balik glamornya kawin kontrak, ada satu realita pahit yang sering terlupakan, anak-anak hasil pernikahan kontrak. Bayangkan, seorang wanita dinikahi turis Arab selama sebulan atau 2 bulan. Setelah itu, sang pria pulang ke negaranya. Tapi si wanita ternyata hamil. Anak yang lahir kemudian dikenal dengan sebutan anak kontrak di masyarakat sekitar. Contohnya Sari, seorang janda cantik berusia 26 tahun. Ia dinikahi kontrak selama 40 hari oleh pria asal Oman. Setelah kontrak habis, suaminya pulang, tanpa janji akan kembali. Beberapa bulan kemudian, Sari hamil. Tetangga kaget, keluarga terkejut. Ketika bayi lahir, wajahnya tampak jelas sekali ada darah Arab, hidung mancung, kulit putih, mata bulat. Anak itu tumbuh tanpa pernah mengenal ayahnya. Sari menangis setiap kali ditanya oleh anaknya. "Ma, ayahku di mana?" Ia hanya bisa menjawab, "Ayahmu jauh nak, di negeri orang." Anak-anak hasil kontrak sering tumbuh dengan identitas yang membingungkan. Mereka tidak punya ayah resmi. Akta lahir seringkali hanya mencantumkan nama ibu. Beberapa anak bahkan diejek oleh teman-temannya. Dipanggil anak Arab kontrak. Padahal, mereka tidak pernah salah. Yang salah adalah sistem yang membiarkan pernikahan kontrak berjalan tanpa perlindungan hukum. I have some new ones. Are they suitable? Di balik semua ini, ada aktor penting yang tidak bisa diabaikan, para calo kawin kontrak. Mereka adalah orang-orang yang menjadi penghubung antara wanita lokal dengan pria asing. Biasanya, calo ini berasal dari warga sekitar yang sudah paham aturan main. Ada yang dulu pernah jadi istri kontrak, ada juga yang memang sengaja mencari keuntungan. Mencari turis Arab. Mereka nongkrong di hotel, villa, atau kafe di sekitar puncak. Begitu ada turis Arab yang kelihatan sendirian, mereka mendekat, menawarkan jasa. Mau istri kontrak? Bisa pilih, ada janda, ada perawan. Menawarkan wanita lokal. Mereka punya daftar nama wanita yang siap dikontrak. Foto-foto disimpan di HP, lengkap dengan umur dan status. Mengurus akad nikah.
Biasanya mereka juga bekerja sama dengan ustaz atau penghulu gadungan untuk mengesahkan akad nikah secara agama. Ambil komisi. Dari setiap kontrak, calo bisa ambil komisi 10-30. Sebut saja Pak Ujang, umur 45 tahun. Ia sudah 15 tahun jadi calo kawin kontrak di kampung Arab Bogor. Dengan bangga, ia bercerita, "Kalau dihitung, saya sudah menikahkan ratusan wanita sama orang Arab. Ada yang janda, ada juga yang perawan. Rezeki besar, Mas." Pak Ujang bisa beli mobil, bangun rumah, bahkan menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Semua dari hasil jadi calo. Tapi, ketika ditanya apakah ia merasa berdosa, Pak Ujang hanya tertawa kecil. "Saya cuma perantara. Yang nikahkan mereka. Saya nggak maksa." Fenomena ini menimbulkan pro kontra besar di kalangan warga. Ada yang mendukung karena dianggap membantu ekonomi perempuan lokal. Ada yang menolak keras karena dianggap merusak martabat wanita dan agama. Pro, ekonomi terbantu. Seorang ibu rumah tangga, Bu Aminah, berkata, "Kalau bukan karena kawin kontrak, tetangga saya nggak bisa bangun rumah. Sekarang malah hidup lebih enak. Jadi kenapa dilarang?" Bagi mereka, kawin kontrak dianggap solusi praktis untuk kemiskinan. Kontra, rusak moral. Tapi banyak juga yang menolak. Seorang ustaz setempat menegaskan, "Itu bukan pernikahan. Itu zina berkedok akad. Islam tidak membolehkan pernikahan yang sudah ditentukan waktunya." Bagi ustaz ini, kawin kontrak hanya membuat wanita jadi korban, sementara pria asing bebas bersenang-senang lalu pergi. Respon pemerintah. Pemerintah daerah Bogor sebenarnya sudah beberapa kali melakukan razia terhadap kawin kontrak. Polisi, Satpol PP, dan KUA setempat sering turun ke lapangan. Beberapa calo ditangkap. Bahkan ada ustaz gadungan yang diproses hukum. Namun praktik ini tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali dirazia, mereka hanya pindah lokasi atau ganti cara kerja. Kenapa sulit diberantas? Karena ada supply dan demand. Selama ada turis Arab yang mau, dan ada wanita lokal yang butuh uang, serta ada calo yang jadi penghubung, maka kawin kontrak akan terus ada. Timbangan dua dilema hukum, agama. Fenomena ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ada wanita yang terbantu secara ekonomi. Di sisi lain, banyak yang tersakiti secara emosional, bahkan anak-anak jadi korban. Secara agama, ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang haram mutlak, ada yang masih mencari celah. Secara hukum, negara jelas tidak mengakui pernikahan kontrak. Artinya, wanita dan anak hasil kontrak tidak punya perlindungan hukum yang kuat. Jadi jelas ya guys, kawin kontrak di kampung Arab Bogor itu bukan cuma soal cinta atau uang, tapi juga melibatkan nasib anak-anak, permainan calo, perdebatan masyarakat, dan dilema hukum agama. Masalahnya rumit, ibarat benang kusut yang susah diurai. Nah, di bagian berikutnya kita bakal kupas sisi lain yang lebih mengejutkan. Gaya hidup para wanita kontrak setelah menikah, kisah lucu sehari-hari dengan suami Arab, sampai rahasia yang jarang terungkap di publik. Jadi tetap stay tune di channel Surga Dunia, karena ceritanya makin panas dan bikin penasaran.